Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma, amin ya rabbal alamin. Fadilatul muhtaramin, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Kudus rahimakumullah wa radhiya ankum wa barakalakum. Marilah sebelum kita lanjutkan dirasah Qur'aniyah tafsiriyah pada malam hari ini, kita terlebih dahulu untuk niat i'tikaf bersama-sama di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, au kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'du wa barq, al-ayah. Yang mana ayat ini masih menceritakan tentang kekhawatiran-kekhawatiran dan juga betapa takutnya orang-orang munafik di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Takut dalam artian apa? Yakni selama hidupnya mereka itu hidup selalu dalam ketakutan, ngomongnya iman, ngomongnya Islam, tapi di dalamnya dia menyembunyikan hal yang busuk, yaitu kekafiran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kekhawatiran mereka selama hidup itu sebagaikan apa? Kasayyibin minas sama, seperti orang yang berada di dalam hujan yang sangat lebat, yang mana hujan itu turun dari langit, yang mana fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq, ditambah dengan adanya kegelapan malam, kemudian ada kilat dan ada petir. Itu takutnya orang-orang munafik itu seperti itu. Seperti halnya kalau kita contohkan ya, seperti takutnya orang-orang yang sedang menutupi korupsinya, apalagi korupsinya bukan hanya 100.000, 200.000, MM-an ya. Itu pasti pikirannya kacau itu. Takut setakut-takutnya. Piye carane jangan sampai ketahuan orang banyak. Sama, mereka selama hidupnya orang-orang munafik yang mana mereka ngakunya iman, mereka ngakunya Islam di hadapannya Kanjeng Nabi dan para sahabat, aslinya selama hidupnya yang merasakan ketakutan. Nah, kemarin juga dibahas panjang lebar, hujan itu bukanlah menurut ahli tafsir, bukanlah proses yang terjadi dari cairan yang di bumi kemudian ke atas ke langit, terus di langit ada proses akhirnya turun hujan. Enggak, tapi hujan itu adalah merupakan salah satu rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang turun dari lautan yang berada di bawah arasy. Nah, itu langsung itu. Ini ayatnya itu ini. Nah, lalu kemudian sampai mana ini tadi? Nah, lalu kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan wa ra'dun wa barqun. Ra'dun yaitu kalau di bahasa Indonesia kan atau di Jawa nggih bledek niku. Nah, kalau kita selama ini memahami bahwasanya bledek yang terjadi di sekitar kita itu adalah proses alamiah, yaitu adanya proton neutron nggih. Nah, itu proton neutron senyawa itu terjadi di langit akhirnya meledos. Enggak. Tapi dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam riwayat Tirmidzi bahwasanya ar-ra'du atau beledek itu bukan prosesnya seperti itu, tapi itu adalah suara yang muncul daripada malaikat yang sedang menggiring awan agar tidak keluyuran kemana-mana gitu. Karena awan yang membawa hujan tersebut itu sudah ditentukan turunnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang kontrol para malaikat. Kalau ada awan yang mau keluyuran sendiri disuruh kembali. Lalu kemudian setelah itu wabarqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Kita harus baca tafsirannya ini. Orang-orang munafik ketika ada bledek, ketika ada petir, yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan jari jemarinya ditutupkan ke telinga mereka. Ini saking takutnya mereka, takut kesamber
bledek. Nah, makanya nek wonten tiyang gluweh-gluweh sambar bledek ya dasare saking Al-Qur'an itu ada. Yaj'aluna asabi'ahum. Lah, di sini ada hal yang menarik. Faidatu dzikril asabi' wa laisal anamil awis sababah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-asabi', yaitu seluruh jari jemari, bukan al-anamil. Kalau unmulah atau anamil itu adalah pucuk atau ujung jari, nutupi kuping masih masuk akal. Tapi kalau jari jemari dimasukkan semua, ini bagaimana maksudnya Allah ini? Kan konyol. Secara bahasa itu kan konyol. Lah, ini maksudnya apa? Di sini Syekh Amin Al-Harari memberikan kita beberapa artian tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah redaksi asabi' yang artinya seluruh jari jemari, bukan apa? Ujung jari jemari. Yang pertama lil mubalaghah. Kalau bahasa Indonesianya Allah Subhanahu wa taala ingin menggunakan hiperbola, dipol-polke. Ka'annahum yudkhiluna min syiddatil hairah asabi'ahum kullaha fi adhanihim la anamilaha fahasab kama huwal mu'tad. Seakan-akan orang-orang munafik ketika mereka mendengar bledek, mendengar petir, saking bingungnya mereka, itu mereka tutup telinga mereka bukan pakai ujung jari jemari, tapi dengan jari-jarinya dilebokke kabeh. Ini saking takutnya. Ini maksudnya hiperbola. Ini yang pertama. Au hadza imaun ila kamali hayratihim wa farati dahsyatihim wa bulughihim ila haitsu la yahtadun ila isti'malil jawarih 'alan nahjil mu'tad. Atau yang kedua, ungkapan ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan takutnya mereka sampai memasukkan jari jemari mereka di mana? Di telinga, karena takut apa? Bledek, disambar bledek. Itu karena saking takutnya, saking bingungnya orang-orang munafik sehingga mereka nggak sadar kalau yang sedang dimasukkan ke telinga mereka itu bukan hanya ujung jari jemari, tapi apa? Sak jari-jarinya masuk semua. Itu bagikan orang yang terpesona akhirnya nggak sengaja keiris tangannya ketika mengoceki kenapa? Ya, menguliti, mengupas daripada buah seperti yang terjadi di Nabi Yusuf. Ini bukan tanpa sengaja, ya sengaja tapi gak kroso gitu loh. Wah, rono wong guantenge kaya ngono lagi ngiris-ngiris apel ternyata ketut drijine di potong. Lah ini sama suatu kondisi yang membuat orang itu tidak sadar menggunakan anggota tubuhnya di luar batas kewajaran. Atau kalau diibaratkan lagi contoh yang lain, Anda ketemu sama idola Anda yang luar biasa Anda kangeni, wah itu jingkrak-jingkraknya di luar normal. Terus, atau yang ketiga wakadzal hal fi adami ta'yinis sababah. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan bahwasanya yang dibuat untuk menutup telinga mereka itu adalah sababah. Sababah itu jari telunjuk. Lumrahnya orang kalau nutupi telinga pakai apa? Jari telunjuk. Nah, lumrahnya orang. Ini kenapa Allah menghindari kata-kata sababah? Qila li ri'ayatil adabi li annaha fa'alatun minas sabbi. Katanya as-sababah ini tidak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini karena untuk menjaga adab. Kita itu diwarai, diajari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga adab, karena sababah yang secara Indonesianya jari telunjuk itu adalah fiil daripada kata sab. As-sabu itu artinya misoi, mengumpat. Faka'an najtina basababa aula bi adabil Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala ngajari kita jangan sampai ada kata-kata pisuhan di dalam Al-Qur'an. Nah, ini menarik ya. Jadi kita itu diajari oleh Allah Subhanahu wa taala ngaji Quran mawon, kita nggak boleh terbesit untuk misoh-misoh kan gitu ya. Nah, apalagi di kehidupan sehari-hari jangan terbiasa untuk misoh-misoh. Nah, di sini saya kasih catatan, ambilkan dari beberapa referensi yang lain. Di antaranya di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran karyanya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau berkata,
tentang karahiyah tasmiyatu hadhil asbu' bis sababah. Hukum makruhnya kenapa jari telunjuk ini jangan sampai dinamakan sebagai jari as-sababah, yang mana artinya jari yang suka apa? Miswi. Ya, kenapa? Di sini disebutkan as-sababah minal asabi' hiya allati talil ibham. Yang dimaksud dengan as-sababah adalah jari yang terletak setelah jempol. Wa kanat fil jahiliyah tud'a bis-sababah li'annahum kanu yasubbuna biha. Dulu di zaman jahiliyah jari ini jari telunjuk disebut dengan sababah. Sing gampang misoi senengane nunjuk-nunjuk orang dengan kejelekan, karena orang-orang Arab itu kalau pengen misoi wong, mengumpat orang itu dengan menggunakan jari telunjuk, makanya disebut dengan sababah. Falamma ja'allahu bil Islam karihu hadal ism fasammuha al musyirah li'annahum kanu yushiruna biha ila Allah fit tauhid. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita agama Islam, orang-orang Islam merasa risih menamakan jari telunjuk ini dengan sababah, karena sababah dulu di zaman jahiliyah untuk misoi wong, kan gitu ya. Di kita juga sama, nuding-nuding orang kan nggak baik kan gitu, nuding-nuding orang nggak baik. Makanya ketika di zaman Islam, zamannya para sahabat, nama sababah diganti dengan al-musyirah, jari yang menunjuk. Menunjuk apa? Yushiru nabiha ilallah fit tauhid, yaitu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keesaan Allah. Jadi kan asyhadu alla ilaha illallah ini sebenarnya sedang menunjuk bahwasanya oh ini ada zat yang kita sembah yang maha esa. Itu yang pertama. Wa tusamma aidan bis sabahah, dan juga dikatakan dengan jari as-sabahah. As-sabahah itu bagaimana? Walakinnal lughah sarat bima kanat ta'rifuhu fil jahiliyah. Hanya saja istilah sababah walaupun Islam sudah datang, bahkan sampai hari ini sababah masih dipergunakan karena sudah salah kaprah. Nah gitu loh ya, sudah salah kaprah, makanya sababah akhirnya nggak kerasa, padahal itu istilah dari zaman jahiliyah. Kalau as-sabahah artinya apa? Jari yang suka untuk dibuat tasbih. Kita kalau tasbih subhanallah, 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 subhanallah. Kalau sekarang apa? Tasbih kayu juga pakai ini untuk menggerakkan tasbih yang muter. Atau sekarang tasbih digital. Nah, tasbih digital yang model cincinnya taruh sini, nggak mungkin ke sini kan? Subhanallah, subhanallah, kan gitu ya. Pasti di sini karena dekat dengan jempol. Nah, waja'a an Ali radhiyallahu anhu annahu qala la tusammi usbu'aka as-sababah fa innahu ismun jahili innama hiyal musabbihah wal muhallilah. Kata Sayyidina Ali di dalam sebuah riwayat, Sayyidina Ali berkata kepada teman-temannya atau murid-muridnya, jangan namakan jari telunjukmu dengan istilah sababah, jari yang suka memperolok-olok orang lain. Karena sababah itu adalah nama yang diprodukkan oleh orang jahiliyah, tapi namakan dia al-musabbihah wal muhallilah, jari yang suka dibuat untuk tasbih dan dibuat untuk baca tahlil. Hanya saja wahwa haditsun maudhu'. Nah, cerita ini secara sanad itu maudhu' palsu. Lalu di dalam syarah yang lain, Al-Imam Al-Aini itu mengatakan bahwasanya as-sababah punya makna yang lain. Kalau tadi dikatakan as-sababah itu jari yang suka memperolok-olok orang lain, tapi di Al-Aini mengatakan riwayat yang berbeda. Kata beliau menukil dari riwayat Al-Kashmihi ini, nah gitu. As-sababah, ngapunten. Wa summiyatis sababah aidan li'annahu yasubbu biha syaitan hina id. As-sababah dinamakan sebagai jari as-sababah yang suka memperolok-olok, itu juga sah-sah saja, tidak masalah. Karena dengan itulah kita itu kalau baca asyhadu alla ilaha illallah itu sedang menakut-nakuti setan, misoh-misohi
setan. Jadi tidak masalah kalau dikatakan sebagai jari ini sebagai jari sababa, nggak masalah. Ini bukan produk jahiliyah, bisa diegoke kepada makna yang lain. Makanya ini kenapa dikatakan sababa? Karena dibuat untuk misoi setan, nunjuk-nunjuk, setan kamu ini buruk, buruk rupa, buruk akhlak, ahli neraka pula, gitu. Tidak masalah. Tapi jangan digunakan, woi kau temanku, kamu ahli neraka, gitu nggak boleh. Woi kafir, nggak boleh itu. Bahaya, bahaya. Ahli bid'ah, wah haram lagi itu, bahaya. Kamu salah kamu, jangan. Jadi sababah bisa dimaknai yang lain. Terus dasarnya dari mana? Kata syarihnya, wala'alla hadzal ma'na mustambatun min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu rawahu Ahmad fi musnadih. Sababah, jari telunjuk disebut dengan sababah yang artinya misoin apa? Setan. Itu kayaknya diambilkan dari riwayatnya hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ada di kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. Kana Abdullah ibn Umar idza jalasa fi shalah wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa asyara bi isbi'ihi wa atba'aha basarah. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hiya ashaddu 'ala syaitan minal hadid, yakni as-sabbabah. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab itu kalau sholat di keadaan tahiyat menaruh kedua tangannya di atas apa ini pupu nih kuno, paha beliau ya, tahiyat kan di atas paha. Lalu ketika di atas paha ini dalam kondisi tahiyat tersebutlah beliau menggunakan jari telunjuknya dan matanya mengarah ke jari telunjuk. Nah, jadi ini mazhab Syafi'i juga sama ya. Kalau di mazhab Syafi'i kita kalau sholat sunnahnya melihat tempat sujud. Tapi kalau kondisi tahiyat mata sunnahnya melihat ke jari telunjuk. Tadi dikatakan jari telunjuk bahasa Arabnya as-sabbabah, yang suka menuduh-nuduh. Nah ini kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ditanya, kenapa jenengan melihat ke jari Anda ketika tahiyat? Nah, dikatakan dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, as-sabbabah, jari telunjuk ketika diginikan, hiya asyaddu 'ala syaitan minal hadid. Itu rasa sakit yang dialami oleh setan lebih sakit daripada dia ditusuk dengan besi. Oh, kalau kamu pengen melawan setan di tahiyat itu paling pas itu, sambil bayang setan gitu. Sayangnya kita nggak bisa melihat ya. Ini hal-hal yang harus kita imani karena ini adalah al-khabar bil ghaib, berita-berita atau cerita-cerita gaib yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal musabbiha minat tasmiyatil islamiyah karahatan limakna sababah fi ahdil jahiliyah. Kama qala. Intinya jari telunjuk ini mau disebut sababah dengan makna yang jahiliyah, yaitu suka nuduh-nuduh orang, itu maknanya jelek. Tapi bisa kita alihkan, misalnya musabbihah atau muhallilah. Tapi kalau masih pakai sababah tidak masalah, tapi ditujukan kepada siapa? Setan. Nah, kalau misalnya setan, makanya jangan suka nunjuk-nunjuk orang. Nah, ini jelek masalahnya. Kasihan, mosok mbok padakno setan kancamu. Apalagi ini orang tua, wahai bapakku, waduh, kualat kau ya. Wahai guruku, aduh, laknat kau ini nanti lama-lama ya. Nggih. Terus kita kembali lagi kepada tafsiran. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iq. Mereka menggunakan jari jemari mereka untuk menutupi telinga mereka minas sawa'iqi, untuk menghindari bahayanya apa? Beledek. Yaj'aluna min ajli khafis sawa'iq al-muqaranah lirra'di. Mereka menggunakan jari jemari mereka untuk menutupi kuping. Kenapa? Takut kesambar beledek. Gitu aja. Makna yang gampang, takut kesambar beledek. Lah, as-sawa'iq itu jamak dari kata sa'iqah. Lah, sa'iqah ini apa? Artinya tuh apa? Di sini disebutkan. Yang pertama, qid'atu narin tanfasilu min mikhraqil malak alladhi yazjurus sahab inda ghadabihi 'ala sahab wa shiddati darbihi laha. Yang dimaksud as-sa'iqah itu adalah cipratan api, kilatan api yang muncul karena sabetan daripada malaikat yang sedang menggiring awan.
Jadi kalau ada bledek itu sebenarnya malaikat sedang menggiring awan dan dia marah-marah sama awan-awan yang ucul sakar dhewe iku. Nah, jeder. Nah, itu namanya as-sa'iqah. Dan dalilnya sudah pernah kita sampaikan di pertemuan yang lalu. Dan ini wabihi qala katsirun min ulama syariah, dan inilah yang menjadi pendapatnya ulama-ulama ahli syariat. Tinggal kita sampean ikut syariat apa ikut ahli ilmu pengetahuan alam, ilmu reproduksi bukan pengetahuan alam. Itu yang pertama as-sa'iqah. Wa minhum man qala innaha narun takhruju min famil malak. Yang kedua, as-sa'iqah itu adalah beledek yang berupa api yang keluar dari mulut si malaikat. Nah, mungkin ada mitos-mitos zaman dulu naga sing ngetokno geni ku mungkin malaikat sing delok mungkin ya. Nah, ya kita juga hanya analogi mawon. Tapi yang pasti ada para ulama tafsir yang mengatakan bahwasanya beledek itu hakikatnya adalah api yang keluar dari mulut malaikat. Waqala al-Khalil mengatakan hiya al-waqi'ah asyadida min sautir ra'd yakunu ma'aha ahyanan qit'atun narin tahriqu ma atat alaihi. Yang dimaksud as-sa'iqah itu adalah suara gelegar daripada petir, tapi terkadang dibarengi dengan api atau tidak. Kalau dibarengi api, tahriqu ma atat alaih, semua yang tersambar oleh beledek tersebut pasti terbakar. Dan ini banyak video-video sambar beledek ya. Nah, wong sambar bledek gosong terus innalillahi ya ada ya. Naudzubillah min dzalik. Makanya sampean ketika hujan-hujan bledek itu jangan seneng-seneng. Itu ada awan yang sedang ucul ya. Jangan sampai weh bledek sini doang. Ya, kesambar malah jadi masalah. Pun. Wa qala Abu Zaid as-sa'iqah narun tasqutu minas sama' fi ra'din syadid. Pun mafhum. Nah, ini yang terakhir. Wa qala ba'dul mufassirin taba'an lil falasifah. Ada sebagian ahli tafsir tapi sayangnya mereka mengikuti ahli filsafat. Apa itu as-sa'iqah? Innaha narun latifah tanqadihu minas sahab idza staqat ajramuha. Yaitu api yang kecil yang terjadi karena pergesekan senyawa-senyawa zat-zat yang ada di atas langit sehingga terjadilah bledek. Nah, ini ahli filsafat atau ahli ilmu pengetahuan alam nek cara gamane ngoten. Nah, tinggal kita kembali ke syariah atau kembali ke ahli filsafat. Kalau saya tengah-tengah, ketika ngomong sama ahli syariat ya syariat, ketika ngomong sama ahli filsafat kita dengerin aja mereka ngomong apa, walaupun di dalam hati ya saya lebih iman dengan apa yang diajarkan oleh para ulama. Namanya ilmu kan, ilmu ada yang benar ada yang salah gitu loh. Tapi jangan sampai woi kamu ini salah, dalilmu mana? Kita ya kalah dalil Pak kalau ngomong sama ahli ilmu pengetahuan alam, ahli fisika. Mereka punya ilmunya, punya rumus. Sementara kita kan berdasar keimanan. Kalau dibalikkan lagi rumus mereka itu datang dari mana? Ya datang lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana proses itu terjadi? Ya nggak bisa dipikir meneh kok ada zat Newton proton. Nah, Newton proton sendiri kalau diuraikan itu jadi apa coba? Nah, kan gitu. Itu pikir lagi, oh semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oksigen apa? O2. O2 nggih. O2 katanya itu O2. Oksigen itu katanya gini. Kalau O2 ketemu ini nanti jadi gini. Ya, sekarang dipikir senyawa-senyawa itu yang menciptakan, yang menguraikan itu siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Ya kita dengerin aja ya. Uraianmu itu akan lengkap ketika dibarengi dengan keimanan. Saya itu teringat ketika Allah yarham Presiden RI yang keberapa itu Pak B.J. Habibie? Ketiga. Pak B.J. Habibie pernah itu datang ke Madinah. Allah yarham, beliau memberikan pidato. Saya masih ingat teman-teman saya yang dari kalangan Salafi itu mereka nyinyir dengan Pak Habibie. Padahal pidatonya bagus. Pak Habibie ngendikan gini, keimanan dan ketakwaan Anda itu akan menjadi lebih kuat ketika ada ilmu pengetahuan alam yang sampean pelajari. Alias gini, ilmu yang bukan ilmu agama, alias seperti ilmu IPA, fisika, biologi dan lain-lain yang bukan ada pembahasan agamanya. Jadikan itu sebagai alat untuk memahami
Allah Subhanahu wa taala eksistensinya menjadi Tuhan. Wah, ngeri nih. Saya terheran-heran, luar biasa. Keren. Orang seperti Pak B.J. Habibie bisa ngendikan seperti itu masalah ketauhidan. Kata beliau, saya bisa bikin pesawat, itu menambah keimanan saya kepada Allah bahwa memang Allah itu Tuhan yang Maha Esa yang berhak untuk disembah. Nah, tapi teman-teman saya nyinyir, ngapain pesawat dihubung-hubungkan sama sama ketuhanan. Nah, saya juga ketawa juga dengar cerita seperti itu dari teman-teman yang salafi itu ya, tapi mungkin beda pembahasan karena teman-teman salafi kita belajarnya langsung dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis, dari para ulama ya. Nah, sementara Pak B.J. Habibie kan memang orang yang fak dalam ilmu yang seperti itu, jadi beda. Tapi keren, orang seperti ini bisa ma'rifatullah dengan hanya belajar ilmu-ilmu yang tidak ada sangkut pautannya dengan agama. Luar biasa, keren. Lah kita ini tamparan keras bagi kita. Kita sudah belajar tafsir, belajar hadis, belajar fikih, kok nggak nambah iman, malah semakin munafik. Nah, hati-hati. Ini kita harus niru sama orang-orang seperti ini. Banyak sekali di sekitar kita yang bisa membuat keimanan kita ketauhidan kepada Allah semakin tebal. Nah, difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ayat-ayat ketuhanan Allah itu ada di dalam diri kita. Contoh saja masalah nyawa. Nyawa kita tahu semua benda atau semua makhluk kalau nggak ada nyawanya berarti mati. Terus nyawa itu modelnya seperti apa? Bentuknya gimana? Terus menempati di bagian rongga tubuh yang mana? Nggak ada yang bisa jawab. Jantung berdetak ketika bal-balan futsalan duk. Tapi ketika santai ya santai, jeduk. Ketemu kekasih hati. Kan gitu ya. Kok bisa seperti itu? Itu semuanya tuh padahal di dalam tubuh kita loh. Nggak bisa kontrol. Anda ketika saya marahi di pondok ya, Mas Azril kemarin saya marahi misalnya, itu Masya Allah deg-degan dia pasti. Kok kena mental saya di sini kan gitu. Padahal dia yang punya jantung, dia yang punya darah. Kenapa dia nggak bisa kontrol? Ya karena semuanya ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita ini paling beruntung, alhamdulillah, nggak belajar rumus-rumus banyak-banyak. Rumus kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bas ya, gitu ya. Bon. Hadaral mauti, karena kita lanjutkan lagi, yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iq hadaral maut. Kenapa mereka tutupi telinga mereka dengan jari jemari? Takut beledek, kalau kena beledek takut mati. Hadaral maut, takut karena mati. Karena orang yang mendengar beledek di dekat dia itu pastinya beda dengan orang yang mendengarkan beledek dari jarak 1 atau 2 kilo jauhnya ya. Di depan mata kok beledeknya ya semaput minimal ya, atau yang paling fatalnya dia akan menjadi orang yang diumumkan di masjid-masjid, inna lillahi inna ilaihi raji'un. Lalu kata Allah setelah menceritakan betapa takutnya orang-orang munafik selama hidupnya, kata Allah, wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun, Allah itu zat yang bisa meliputi semuanya. Yang dimaksud meliputi itu apa? Al-ihatah hiya al-ihdaqu bisyai'i min jami'i jihatihi, yaitu melihat dengan detail semua hal yang dilihatnya. Gini, bedanya penglihatan Allah dengan kita itu gini. Misalnya gini, sampean kan melihat saya dari depan, tapi Anda ini penglihatan Anda bukan penglihatan yang ihatah, hanya penglihatan yang ada di depan saya, di belakang saya, punggung saya sudah nggak bisa lihat. Bahkan di dalam baju saya ini saya pakai apa juga Anda nggak bisa lihat. Wah, jangan-jangan Gus Anik pakai cawat. Oh enggak, saya nggak pakai cawat. Misalnya pakai celana warna ini, wah malah nggak pakai celana mungkin ya. Teman-teman pondok kan biasanya sarungan tapi nggak celananan, itu saya tahu karena kita sama-sama mondok. Tapi kan saya nggak tahu isinya. Saya nggak tahu isinya. Ini pandangan-pandangan yang bukan ihatoh. Tapi kalau ihatoh itu ya transparan betul. Seakan-akan itu ada alat ronsen atau alat X-ray, lihat diteropong, di balik tembok itu ada 1, 2, 3, ada yang main HP, ada yang nonton, ada yang nggak ngerungokno pengajian ini ya ada gitu loh. Ini namanya ihatah ya, beda. Sama-sama melihat tapi beda, dilihat dengan detail. Nah, di belakang Mas Iqbal saja saya nggak bisa lihat siapa itu. Oh, ada Mas Abid. Mas Abid apa itu di situ? Oh, saya nggak tahu.
Itu namanya penglihatan yang terbatas. Kalau Allah muhitun, luar dalam secara detail Allah itu tahu. Terus makanya bil kafirin, Allah itu tahu siapa bil kafirin, orang-orang yang kafir, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka sembunyikan. Unik, dari awal ngomong munafik, lalu hukum terakhirnya apa? Wallahu muhitun bil kafirin. Ini dasarnya orang-orang munafik dikatakan kafir ya ini, karena mereka itu hakikatnya apa? Kafir. Sekarang pertanyaannya, apakah kita bisa melihat atau membaca hati seseorang? Gak bisa. Bahkan membaca hati anak kita sendiri gak bisa. Membaca hati orang tua kita gak bisa. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan orang-orang munafik tahu. Ini munafik gak usah dihukumi munafik lagi. Jelas, wallahu muhitun bil kafirin. Mereka itu kafir, sudah. Nah, makanya ini kita harus hati-hati. Harus hati-hati, jangan sampai nyimpen yang jelek-jelek. Jangan sampai merencanakan yang buruk-buruk atau bahkan meragukan ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatos. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tahu orang-orang munafik luar dalamnya bagaimana, kata Syekh Amin Al-Harari, fayahsyuruhum yaumal qiyamah wa yu'adzibuhum. Akhirnya yang terjadi dialami oleh orang-orang munafik dikumpulkan nanti di hari kiamat dan akan diadab sepedih-pedihnya. Nah, ini berarti pembahasan tentang orang-orang munafik itu di mata Allah sama seperti orang kafir, cuman bahayanya lebih banget. Pun kita pindah ke ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, yakadu meh al barqu apa kilat, yakhtafu iku nyamber apa barqu absarahum ing pira-pira peningale munafikin utawa kafirin. Kullama adha nalikane madangi apa kilat lahum marang munafikin, masyau mongko padha mlaku sapa munafikin fihi ing dalem dau. Wa idza adlama lan nalikane metengi apa dau alaihim ing atase munafikin, kamu mongko padha ngadeg jejeg sapa munafikin. Walau syaa lan namun ngersakake Allah sinten Gusti Allah, la dhahaba mongko yekti nyirnaake sinten Allah, bisam'ihim kelawan pengrungane munafikin, wa absarihim lan peningale munafikin. Innallaha satemene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara qadirun iku zat kang maha kuwasa. Lanjutannya ayat artinya gini, kan ini tadi masih ngomongin tentang orang yang di dalam keadaan hujan lebat dibarengi dengan apa? Kilat dan petir yang menyambar-nyambar. Apa yang terjadi? Yakadul barqu, hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Sabar bledek. Setiap kilat itu menyinari mereka, mereka berusaha berjalan di bawah sinar itu. Kilat itu berapa detik sih? Iya kan? Paling lama 3 detik. Ya setiap 3 detik dia jalan. Orang-orang munafik itu seperti itu. Mengharapkan bisa mendapatkan keamanan. Tapi apabila gelap menerpa mereka berdiri, ngececeng, ora iso lapo-lapo. Ya mandek. Ngapain nggak ada lampu? Kondisi hujan lebat. Kalau maju takut jurang, kalau mundur takut ada serangan. Maka kata Allah, walau sya Allah, sekiranya ketika Allah menghendaki, niscaya Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kita baca tafsirannya sedikit demi sedikit. Qauluhu yakadul barqu yakhtafu absarahum ay yaqrubul barqu li syiddatihi wa quwwatihi wa kathrati lima'anihi. Hampir-hampir petir-petir atau kilat-kilat tersebut hampir mengambil atau menghilangkan pandangannya orang-orang munafik. Itu karena saking gedenya petir yang menyambar. Apalagi nggak usah petir lah, ada dalam keadaan lampu nyentrong mawon ya, lampu nyentrong mobil terlalu putih gitu, cahaya motornya itu kalau kita lihat juga sakit. Itu sama yang dialami orang-orang munafik, itu sama. Ketika petir menyambar di hadapan mereka, seakan-akan pandangan mereka itu langsung
kabur. Nah, terus kemudian kullama adha'a ailama albarqulahum, setiap kali sinar daripada petir tersebut terlihat bagi mereka, yang dilakukan mereka adalah masyau fihi, mereka jalan di bawah sinar tersebut. Sinar petir seperti saya katakan, sinar petir itu berapa lama sih? Tiga detik. Yo maju madeg, maju madeg, maju madeg itu. Ini yang dialami oleh orang-orang munafik. Bayangin orang dengan keadaan seperti itu kira-kira capeknya gimana? Luar biasa capeknya, gak tutuk-tutuk, gak sampai tujuan kan gitu. Nah, wa idza azlama alaihim, dan ketika sudah enggak ada cahaya daripada petir tersebut, qamu ay waqafu fi amakinihim, mereka ngadeg ngececeng enggak bisa kemana-mana. Nah, menunggu-nunggu itu gimana ini, jalan apa enggak ya, jalan apa enggak. Ini keadaannya orang-orang munafik. Mereka itu selalu bimbang, selalu bingung, apa yang harus saya lakukan ini biar aman. Itu yang mereka melakukan. Makanya kalau sampai akhir hayat mereka tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu ya macem, pantas-pantas saja, karena yang dipikir apa? Keselamatan. Loh, padahal Islam itu keselamatan itu sendiri, kok malah cari keselamatan yang lain, kan aneh itu. Nah itu makanya mereka itu dibahasakan as-sufaha, kalau kata Al-Quran, tolol gitu ya, tolol. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau seandainya Allah berkenan, Allah pasti bisa untuk menghilangkan pendengaran mereka dan mata penglihatan mereka. Dengan cara apa tadi? Dengan cara dikasih petir tadi. Nah di sini tidak begitu dijelaskan secara makna apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini, karena sudah jelasnya makna ya. Ini tidak begitu dipanjangkan oleh Syekh Amin Al-Harori. Ala kulli hal orang-orang yang munafik itu tidak bisa memiliki pandangan hidup yang benar dan tidak mau mendengarkan perkara yang benar. Itu sifatnya munafik. Walaupun dia di komunitas yang baik, itu pasti dia punya jalan lain, punya pikiran lain, punya dunia lain. Ada nggak teman-teman seperti itu? Nah, semoga nggak ada. Tapi orang munafik itu seperti itu. Hati-hati, punya pandangan lain, punya strategi lain, punya agenda lain. Nah ini cerita mawon, cerita ya walaupun jelek tapi kita ceritakan. Ada seorang waliullah yang baru meninggal beberapa tahun lalu. Ini ketika mau diholi, ini ribut ini antar murid dengan murid yang lain. Yang murid satu pengen acaranya taruh hari ini sesuai keinginan dalam, tapi yang murid satu nggak mau sama dengan murid yang lain, akhirnya bikin acara tandingan. Loh, gimana mahabbahnya itu dengan Habib, dengan wali yang mau diholi ini, mahabbah apa ini modelnya? Kalau memang betul-betul cinta sama gurunya, nggak seperti itu tuh caranya, kan gitu. Dia tuh mungkin berharap, oh saya bikin acara pasti dapat karomahnya Habib. Ini salah ya. Kita bikin acara hall untuk memperingati wafatnya seorang guru, itu kewajiban kita sebagai murid, bukan malah bikin acara tandingan atau majelis tandingan nandingi guru nih. Pokoknya sama-sama lah yang kita rasakan bersama-sama. Hati-hati jangan jadi orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah itu orang-orang munafik itu sama seperti orang kafir. Ini kalau masalah keimanan, dan sifat-sifat ini mungkin muncul di hati kita, muncul di kehidupan kita. Tolong yang punya seperti itu, mari kita belajar bersama-sama untuk membunuh sifat yang buruk ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjelek-jelekkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Nah, walhasil intinya Allah wasafal munafiqin fi hadhil ayat bi thamani sifatin kulliha qabiha syani'ah. Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang dulu sampai hari ini mensifati orang-orang munafik dengan 8 sifat yang semuanya buruk. Yang pertama al-kidbu, pembohong, wal khid'u, dan menipu, wasafahu, dan tolol, wal istihza'u, dan suka ngenyek. Tunggu orang-orang munafik itu gak ada yang pinter, tolol itu ya. Suka bohong, suka nipu, tolol, suka mengenyek apa ya? Menghina. Wal ifsadu fil ard, suka membuat onar
menggagalkan acara gitu ya. Wal jahlu dan tidak cerdas, wadolalu sesat, wal maradu dan hatinya penyakitan, serian. Nah ini sifat-sifat ini kalau ada salah satunya di antara kita, mari kita obati betul-betul. Kalau teman kita yang ngonangi sifat itu ada di diri kita, mari kita cari solusi bersama-sama. Jangan sampai malah malah aku elek-eleknya jadi ini. Delok sih, bener apa enggak omongannya? Kalau memang benar ada sifat buruk itu di kita, jangan sampai kita marah sama orang itu. Bahkan kalau perlu kita terima kasih karena diingatkan. Nah, maka dari itu fa'alal aqil, ini sebagai penutup. Fa'alal aqil ayyatamassaka bihabli syar'il qawim. Bagaimana biar kita ini tidak punya sifat munafik? Kata Syekh Amin Al-Harari, orang yang cerdas itu selalu berpegang teguh dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kalau kamu pengen lepas dari sifat munafik, pegang itu Al-Qur'an dan hadis, pegang kalam ulama, pegang ajaran para kiai kita. Kayyatakhallas minal ghawail wal quyud wa mahalikil wujud, supaya kita semuanya terhindar dari sifat-sifat buruk. Karena wa ghayatul khafiyatun la yadri bima yuhtam. Semuanya kita akan menuju pada kematian dan kita gak tahu kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat yang kita baca ini, semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang bisa terhindar dari sifat munafik dan menjadi orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tsumma qala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum ila ma tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nasi shifa wa 'ala الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة استر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب آله وصحبه عدد ضش السحب والحمد لله في البدء والتناهي الحمد لله في البدء والتناهي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.